Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Tuh kan, gue bilang juga apa? Di partai itu jangan ngerasa besar, jangan ngerasa capresnya tuh paling kuat, paling elektabilitasnya tinggi, paling diterima masyarakat. Akhirnya tinggal kan lo sama partai-partai besar ngerasa punya tiket sendiri sih. Tuh lihat, satu-satu udah pada datang ke Prabowo. PAN udah deklarasi ke Prabowo. Lihat sekarang tuh Prabowo yang dulu pemilu sebelum-sebelumnya 2019, 2014 selalu gagah busung dada, tapi sekarang merunduk dia. Dia ikutin gayanya Jokowi, merunduk depan orang-orang tuh lemah lembut, betul-betul mengekspresikan bahwa dia tuh membutuhkan partai-partai ini untuk membantu dia menjadi presiden. Nggak kayak partai itu tuh ngerasa besar, partai besar di Indonesia, sombong, nggak mau ketemu orang, nggak mau diajak negosiasi, nggak mau berkompromi, ditinggalkan lama-lama. Nggak bisa nih kayak gini, bahaya. Mati-matian gue belain Ganjar nih, aduh bahaya nih, bahaya. Ganjarnya sih bagus, Ganjarnya sih orangnya menunjukkan jiwa Pak Jokowi banget, tapi ya kalau wadahnya kayak gitu sih perlu dipertimbangin. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepehin. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Mengejutkan, Ganjar kemungkinan akan ditendang sebagai baca pres PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengevaluasi Ganjar Pranowo sebagai baca pres jika elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu tidak mencapai 40%. Hal ini diungkapkan penasehat Repden Betor Suryadi yang menambahkan ada kemungkinan Megawati akan mengganti Ganjar dengan Puan Maharani. Untuk menyembunyikan perasaan Pak Prabowo ya soal kedekatannya dengan Jokowi yang kemudian dikaitkan dengan endorsement dan dukungan politik maju Pilpres, saya kira sudah menjadi konsumsi umum Mbak Vera, di mana Pak Jokowi itu memang sedang mengalami hubungan yang agak rumit dengan PDIP dan lebih dekat misalnya kepada Prabowo Subianto. Sudah begitu banyak fakta-fakta politik, sudah banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya arahan dukungan politik Jokowi itu mengarah kepada Prabowo Subianto ya. Dua partai sempalan koalisi Indonesia Bersatu Golkar dan PAN hari ini berpindah kapal koalisi dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Artinya seluruh parpol parlemen sudah punya sikapnya masing-masing di pemilu 2024 mendatang. Oke, baik. Saya ke Mas Toto deh. Banyak pihak menilai bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Pak Prabowo Subianto mendukungnya sebagai baca pres di pemilu 2024 ini ada aroma tangan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Iya, kalau terkait dengan spekulasi ini memang sebetulnya ada beberapa landasan yang statementnya dibuat oleh partai-partai ini sendiri ya. Misalnya PAN. Bang Zulkifli Hasan tanggal 4 Mei pernah mengatakan memang bahwa saya sih nggak pusing lah, saya akan nanti pilihan di Capres-Cawapres ditentukan oleh Pak Jokowi saja. Pak Jokowi bilang kanan, saya kanan, Pak Jokowi kiri bilang kiri. Jadi memang ada landasan statementnya, walaupun hari ini dibantah oleh Bang Zul bahwa dorongan ke Prabowo itu tidak terkait dengan dorongan dari Pak Jokowi. Golkar pun sama, kalau kita lihat dari situasi yang aktual, ini kan muncul gosipnya bermula dari Pak Hasim.
yang dalam sebuah daring mengatakan bahwa ada pertemuan terjadi antara Erlangga dengan Prabowo dengan Sekjen Golkar, dan di situ dikatakan ada restu dan izin dari Pak Jokowi. Jadi memang kalau dibilang ini dalam sebuah ruang yang kosong, saya pikir naif juga. Karena statement itu sudah pernah muncul dari petinggi PAN dan dari Golkar juga. Tetapi apakah ini sebuah final bentuk koalisi, ini yang menurut saya menarik. Menurut saya ini masih perjanjian prakoalisi kalau kita baca dari apa yang beredar ya di WhatsApp terkait dengan perjanjian kerjasama politik. Belum pernah ada kesepakatan terkait dengan deklarasi nama capres-cawapres. Baru sebatas kerjasama politik, dan kita tahu juga kalau komitmen dukungan terhadap capres itu sudah dilakukan oleh partai-partai sebelum peristiwa ini. Dulu misalnya kalau bicara nama yang bergaung di Rakornas PAN di Semarang, kebetulan saya hadir, malah Mas Ganjar dan Mas Erik. Kalau kita bicara Golkar, sampai sekarang masih didasarkan keputusan Munas 4 tahun lalu atau Rapimnas yang menempatkan Mas Erlangga sebagai capres. Selama belum ada keputusan baru yang mencabut keputusan itu, kan menurut saya belum bisa dikatakan resmi. Termasuk formula terakhir, koalisi itu baru bisa resmi dinyatakan sebagai sesuatu yang mengikat kalau sudah ada nama capres dan cawapresnya. Jadi bukan capresnya saja. Dan itu yang menyebabkan menurut saya apapun yang sudah diputuskan tadi, termasuk dalam koalisi Mas Ganjar, termasuk dalam koalisi Mas Anies, semuanya masih bisa dinamis dan berubah sampai tanggal 25 November akhir pendaftaran nanti. Ya, memang sulit untuk menyembunyikan perasaan Pak Prabowo ya soal kedekatannya dengan Jokowi yang kemudian dikaitkan dengan endorsement dan dukungan politik maju Pilpres. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum, Mbak Vera, di mana Pak Jokowi itu memang sedang mengalami hubungan yang agak rumit dengan PDIP dan lebih dekat misalnya kepada Prabowo Subianto. Sudah begitu banyak fakta-fakta politik, sudah banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya arahan dukungan politik Jokowi itu mengarah kepada Prabowo Subianto ya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian di setiap event, termasuk event penting ketika menerima dukungan politik dari Golkar dan PAN, Pak Prabowo sama sekali misalnya tidak bisa menghindar kedekatannya dengan Pak Jokowi. PDI Perjuangan merespon santai usai Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Jika di total sudah ada 5 partai politik yang mendukung Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Oleh karena itu, dia tidak khawatir dengan kubu lawan yang semakin kuat. Said yakin capres dari PDIP Ganjar Pranowo adalah figur yang memiliki prospek magnet elektoral yang sangat besar hingga waktu pencoblosan tiba pada 14 Februari 2024 mendatang.